Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Pada siang ini materi kita adalah otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Mata pelajaran ini Bunda yang membawakan dari kelas 11 tahun lalu. Nah, saat ini kita belum bisa untuk bertatap muka secara langsung dikarenakan keadaan kita sekarang sedang diberlakukan PPKM level 4 untuk Kota Medan. Jadi, pembelajaran kita saat ini melalui daring. Baiklah anak-anak sekalian, perhatikan buku yang sudah dibagikan di perpustakaan kemarin, yaitu otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan kelas 12. Bagi yang belum mendapatkan buku tersebut, boleh datang ke SMK Budi Satria di perpustakaan, silahkan kamu pinjam secara gratis. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah memahami ruang lingkup keprotokolan. Selanjutnya, melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Baiklah anak-anak, untuk kelas 11 yang lalu kita mempelajari tentang kehumasannya. Nah, untuk kelas 12 kita akan mempelajari tentang keprotokolannya. Perhatikan gambar, yaitu di situ ada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyambut tamu kenegaraan, yaitu Raja Belanda Willem Iskandar beserta Ratu Maksima di Istana Kepresidenan, bertepatnya di Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020. Nah, pada saat ini belum diberlakukannya PPKM dan belum adanya lockdown pada saat tahun 2020 kemarin. Nah, kamu perhatikan di situ gambar presiden beserta tamu kenegaraannya. Nah, selanjutnya, gambar yang tadi itu bisa kita jadikan pedoman untuk mempelajari ruang lingkup keprotokolan. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup keprotokolan, alangkah baiknya kita lihat peta konsep ruang lingkup keprotokolan. Di sini ada pengertian umum keprotokolan, ajas keprotokolan, unsur-unsur keprotokolan, ruang lingkup kegiatan keprotokolan, fungsi keprotokolan, dan syarat-syarat petugas keprotokolan. Baiklah anak-anak, kita masuk ke ruang lingkup keprotokolan. Apa itu keprotokolan? Nah, boleh kamu lihat di bukumu. Definisi dari keprotokolan adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan, kepala negara, ataupun jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan bangsa. Nah, di buku kamu di halaman 4, di situ ada definisi keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nah, di situ ada, silakan kamu baca di bukumu halaman 6. Nah, selanjutnya di halaman 5 ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2018
tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 tentang Keprotokolan. Nah, selanjutnya Aturan Kepala Negara Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2015. Nah, itu semua yang tertuang ada di halaman 5. Jadi silakan kamu baca untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam ajas-ajas keprotokolan. Ajas keprotokolan itu ada 5. 1. Keagamaan, 2. Kebangsaan, 3. Ketertiban dan kepastian hukum, 4. Keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, 5. Timbal balik. Oke, perhatikan ajas keprotokolan keagamaan. Maksud dari ajas keagamaan ini adalah tidak menyudutkan suatu agama dengan agama yang lain. Jadi tidak ada menjelek-jelekan agama yang satu dengan yang lain. Itu menurut ajas keprotokolan. Nah, yang kedua, kebangsaan. Keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Yang ketiga, ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya di sini adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Yang keempat, keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adalah timbal balik. Keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur keprotokolan. Unsur-unsur keprotokolan. 1. Tata cara segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Yang kedua, tata krama berarti menggunakan kata dan perlakuan yang baik dan paling tepat berdasarkan tinggi rendahnya situasi dan kondisi. Yang ketiga, aturan-aturan tertentu. Maksudnya di sini adalah dalam menyelenggarakan suatu upacara, kita selalu dihadapkan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan atau fixed, yang harus diikuti dan dilaksanakan dengan seksama. Nah, untuk keprotokolan ini adalah yang kita bahas tentang keprotokolan di dalam kepemerintahan Indonesia. Ingat ya, di dalam pemerintahan Indonesia berarti dia termasuk keprotokolan yang formal. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup kegiatan keprotokolan. Itu berada di halaman 8. Boleh anak-anak ibunda melihat bukunya di halaman 8. Dasar hukum keprotokolan kita itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Nanti kamu bisa mau baca Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 itu isinya apa aja. Yang selanjutnya adalah di dalam undang-undang itu tercantum acara resmi dan acara kenegaraan. Acara resmi dan acara kenegaraan itu apa aja? Yang diatur di dalamnya adalah tata tempat. Tata tempat itu mengatur tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam upacara kenegaraan atau acara resmi yang diundang. Selanjutnya ada tata upacara. Nah, tata upacara ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Isinya mengenai pengaturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, tata penghormatan.
Tata penghormatan ini adalah mengatur untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, tujuan dari keprotokolan tersebut adalah memberikan penghormatan kepada pejabat partai, tokoh partai, atau undangan sesuai dengan kedudukan dalam partai, negara pemerintahan, atau masyarakat. Nah, tujuan keprotokolan yang kedua adalah memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antara partai, negara, ataupun organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi keprotokolan. Keprotokolan itu memiliki fungsi pokok, yaitu turut menjaga dan meningkatkan citra institusi yang pada umumnya memiliki serangkaian aturan atau tata cara yang menjadi rujukan ketika mengadakan acara resmi atau menyambut tamu berkunjung. Nah, 5 fungsi keprotokolan. Jadi 5 fungsi keprotokolan itu ada di situ: fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi penggerakan, fungsi pengawasan, fungsi pengordinasian, dan fungsi pengembangan keputusan. Ingat ya, ini ada 2 yang selalu salah, yang B dan yang E hampir mirip tapi berbeda. Karena yang B itu adalah pengorganisasian, yang E itu pengordinasian. Itu bedanya. Kadang-kadang itu kok hampir sama gitu kan, padahal itu berbeda. Nah, selanjutnya mengenai fungsi-fungsi protokol itu di dalam bukumu itu ada keterangannya. Jadi mengenai fungsi perencanaan itu yaitu fungsi yang mengatur tentang tujuan suatu acara yang dilaksanakan. Fungsi perencanaan itu meliputi waktu, tempat, dan situasi yang digunakan. Ya, itu fungsi yang kalau dia di bagian protokolan, di bagian fungsi perencanaan dia harus merancangkan itu. Nah, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang B. Fungsi pengorganisasian itu fungsi yang mengatur anggota kepanitiaan yang terlibat dalam suatu acara secara terperinci. Nah, bagian yang C, fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan artinya fungsi yang memiliki tugas sebagai pengawas dan pendorong anggota-anggota yang terlibat dalam suatu acara. Yang D, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan itu adalah fungsi yang digunakan sebagai suatu alat untuk memberikan pengamanan dan rasa jera bagi karyawan yang tidak memenuhi peraturan. Ya, selanjutnya fungsi pengordinasian, yaitu fungsi yang mengatur sikap kekompakan kerjasama dan setiap anggota dalam suatu sistem keprotokolan. Nah, yang terakhir adalah fungsi pengambilan keputusan, yaitu fungsi yang bertujuan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil perencanaan suatu kelompok keprotokolan yang digunakan pada suatu acara. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana tata cara keprotokolan itu. Nah, selanjutnya kita masuk tugas keprotokolan. Karena tugas protokolan ini tidak mudah, maka sebaiknya dalam suatu acara kita harus memilih petugas protokol adalah orang-orang yang memiliki persyaratan. Jadi syarat-syaratnya itu adalah mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas, terutama dalam hubungan antara manusia. Yang kedua itu bermental kuat dan kepribadian yang tangguh. Jadi nggak bisa orang yang malu-malu. Ya, kok yang malu-malu itu nggak bisa jadi protokol.
Nah, yang ketiga itu terampil dan cekatan untuk menguasai situasi. Karena ketika kita dalam suatu acara, tiba-tiba acara itu berubah. Bisa jadi acara bisa berubah dalam suatu waktu. Nah, seorang protokol itu harus terampil, harus cekatan dalam untuk mengatur sesuatu di acara tersebut. Yang selanjutnya mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat. Ya, jadi harus cerdas. Jadi orang untuk protokol itu harus cerdas. Itu sangat peka terhadap setiap permasalahan yang timbul. Jadi kok pada suatu acara tiba-tiba ada sesuatu kendala, maka seorang protokol itu harus peka untuk mengambil tindakan, ya. Seterusnya sangat memahami perasaan orang lain, empati di sini maksudnya, ya. Pandai membawa diri dan selalu mawas diri. Penampilan menarik. Penampilan menarik ini belum tentu cantik, belum tentu ganteng, tapi dia menarik. Ada sih orang cantik, ada orang ganteng, tapi nggak menarik. Nah, jadi itu harus kamu bedakan ya. Penampilan menarik. Jadi orang yang face-nya atau wajahnya sedang-sedang aja, tapi penampilan menarik, orang akan simpatik. Selanjutnya berbahasa dengan tekanan yang baik. Ya, karena perlu seorang protokol tuh harus berbahasa, harus jelas bahasanya. Pandai berbusana dengan suasana. Nah, jadi seorang protokol itu ketika dia mengisi acara harus pandai menggunakan busana sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan temanya. Itu maksudnya. Selanjutnya memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur manajemen. Yang terakhir menguasai istilah-istilah baru dan bahasa asing, apalagi zaman sekarang, zaman modern banyak sangat-sangat banyak istilah ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk hari ini selesai. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi jangan lupa, nanti saya ada kasih tugas, kamu kerjakan. Jika nanti ditentukan waktu pengumpulannya akan diberitahukan melalui grup WA ya, grup OTK Humas dan Keprotokolan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran Bunda hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya. Tetap semangat, SMK hebat, SMK bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.